dari mapping dan penstrukturan fakta Bapak sebagai orang hukum tadi, terus dikaitkan dengan pertemuan kita hari ini dalam DPR, kami bisa mengambil peran yang mana? Supaya itu kan kronologis, kita sudah dapat tuh. Intinya gini Prof, jadi kita, sebentar ya Pak Gadik, intinya kita datang ini, itu untuk mengembalikan juga marwah DPR. Kenapa? Karena kan kita sekarang sering dengar tuntutan adik-adik juga Prof, itu kan DPR, inilah saatnya. Insya Allah DPR itu kita gunakan lagi. Saya dulu pernah di sini, jadi respon DPR terhadap kalau ada masalah di masyarakat, itu poinnya di situ. Kan sudah jelas, persoalan ini yang terakhir, ini sudah mulai dari awal tahun sampai dengan sekarang, ini persoalan tentang dugaan ijazah palsu ini sudah mengemuka. Dan kami sudah sampai kesimpulan, ini bukan cuma dugaan. Dalam buku ini, itu jelas banget. Ya, itu bahwa itu memang 99,9% itu palsu. Ini teknis ya. Dia teknis. Dia kan isi buku dan lain sebagainya. Jadi kepengen supaya tidak ada respon. Betul, itu udah poinnya. Mendudukkan. Iya, mendudukkan pihak-pihak. Undanglah kami. Gitu loh, Bro. Undanglah kami. Ini opo ribut-ribut gitu loh. Dan teman-temannya juga bisa memahami. Setuju. Kadang waktu kita masuk dalam proses ini, kan mereka merasa teman-teman itu sedang berjalan. Betul nggak? Sering sekali kan kalau kita masuk di tengah itu mereka kan juga belum selesai. Walaupun dulu kita juga sering begitu. Ya, makanya walaupun nanti kita akan telah yang tadi dibilangkan, karena ada dua fakta yang mungkin dengan dua peristiwa yang berbeda. Jadi kan tiket masuknya atau itu kok berbeda nih kisahnya. Kan dari teman-teman Bu Tifa dan teman-teman yang lain bilang dulu, ini bangunan pembuktiannya ke sini, kok tiba-tiba jadi begini kan, begitu kan? Yang dari sono, kenapa kami itu dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik, kebencian, penghasutan, nah segala. Ini kan ranahnya teman-teman. Makanya kan kalau Komisi 3 kemudian nanti menanyakan dia, panggil aja gitu loh. Kita sangat siap. Jadi gini, kita ini kan minta audensi. Makanya kami supaya semuanya jelas. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya ini, kebetulan saya ini adalah ketua hukum di Dewan Pakar PKS. Saya Si Nasir kenal saya. Saya ketua klaster hukum di Dewan Pakar. Nah, makanya saya mekanismenya itu supaya tahu, karena ini kan masalah hukum, makanya saya kriteria. Tadi kan aturan dikembalikan, dia kayak P21 lah Pak. Bahkan kalau sudah 2 kali tidak lengkap, tidak boleh diperiksa. Nah, syaratnya tadi saya belum sebut. 1, laporan, adanya laporan polisi. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya di Dumat atau di penyidikan ya nggak boleh dong, mana ada. Sekarang posisinya Bu Tifa sama Mas Roy dalam tahap apa sekarang? Terlapor, tapi belum tersangka, belum ada kan penetapan tersangka? Belum. Nah ini yang saya khawatirkan, keduluan nanti. Izin gue ya, dari saya begini. Jadi ini kan kami, kalau boleh dibilang kami bertiga, ini kan dari 12 itu ada 3 klaster. 12 orang yang terlapor sebenarnya, ada 3 klaster. 1 klaster akademisi kami bertiga yang sedang melakukan penelitian terhadap otentitas ijazah Jokowi, dan sudah kami bukukan supaya bisa dibaca oleh masyarakat. Sebab kalau kami jurnalkan, yang baca cuma akademisi kan gitu. Maka kami putuskan untuk kami bukukan supaya masyarakat semua tahu. Karena ijazah Jokowi ini kan dokumen publik dan pembuktiannya pun juga harus bersifat publik. Yang paling berhak untuk tahu tentang sejatinya ijazah Jokowi itu adalah masyarakat. Maka kami menunaikan kewajiban kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Maka tadi kami ke Komisi 10. Kami sowan, kenapa? Karena buku ini sudah beredar ke masyarakat. Jangan sampai Komisi 10 yang membawahi pendidikan malah tahu belakangan gitu. Nah sekarang dari sisi Komisi 3, ini aspirasi kami yang didukung oleh kuasa hukum kami adalah kami ini kan tidak melakukan pidana apapun. Kami melakukan jawaban terhadap pertanyaan 11 tahun yang tak ada juga jawaban dari yang bersangkutan. Sampai akhirnya harus ada korban 2, Mbak Menteri dan Gus Nur. Dan itu pun juga yang bersangkutan tidak juga memberikan ijazah. Dan yang paling lucu adalah kami berkali-kali ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan menjalani pemeriksaan atas 2 laporan. 1 laporan Jokowi sendiri atas penyebaran nama baik dan fitnah. Dan yang kedua adalah sekumpulan laporan yang disampaikan oleh, mohon maaf ya, ini kami menggunakan bahasa awam, termul yang tidak jelas diri siapa orang itu yang
melaporkan kami atas penghasutan, ujaran kebencian dan sebagainya, pasal berat-berat yang 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, gitu kan. Nah, karena itu, sedangkan kami yang kami lakukan kan kami tidak melakukan tindakan itu sama sekali. Tetapi kenapa polisi terus? Mulai dari kami sebagai terklarifikasi, lalu jadi saksi, lalu jadi terlapor, berkali-kali kami sampai apal banget Polda Metro Jaya seperti apa, sedangkan kami sama sekali tidak melakukan tuduhan apapun, tidak melakukan apapun yang dituduhkan gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kami sebagai akademisi, apapun yang dilakukan oleh mereka itu buat kami sebuah resiko. Ilmuwan ribuan tahun itu kerjanya kalau nggak diracun, ditembak, gilotin, dibakar, difitnah kan begitu ya. Jadi kami nggak care masalah itu, tapi Komisi 3 perlu supaya tidak terjadi lagi juga, supaya Komisi 3 juga tahu bahwa isu ini sudah dibawa oleh teman-teman yang care terhadap keadaan negara kita ini di ranah internasional. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi bagaimana Prof sebaiknya? Dan ya satu, saya on the way, masih dokter nih masuknya. Doain aja. Amin. Jadi begini, Bu Dr. Tifa, saya mencoba, ya ini kan saya sendiri juga akademisi, rasanya ada